Jadi VT ini saya buat khusus untuk kalian yang usianya sudah menginjak usia 45 tahun, ya, hobi kulineran, perut kalian buncit, malas olahraga, ya. Pasti kalian punya ketakutan nanti ya. Apalagi kalau kalian masih punya keluarga, punya anak-anak, ya bisa kena serangan jantung, stroke, penyumbatan pembuluh darah, dan lain-lain. Dan mungkin sebagian dari kalian mungkin males untuk melakukan general check up, pergi ke dokter, apalagi ke rumah sakit ya. Nah, saya akan kasih sesuatu yang simple, yang bisa kalian lakukan sebetulnya. Tapi kalau yang simple ini juga kalian males, ya saya speechless ya. Jadi kalian sebenarnya mudah, kalian cuma cukup pergi ke laboratorium, jadi nggak perlu surat pengantar. Kalau nanti hasilnya kira-kira jelek, baru kalian bisa konsultasi ke dokter. Puasa 8-12 jam, jadi jam 8 nggak makan, tapi boleh minum air putih, sampai besok pagi jam 8 atau jam 9 kalian ke lab. Boleh ke Prodia, ke Biomedika, dan lain-lain. Nah, apa yang perlu kalian periksa? Ya? Yang kalian periksa yang cukup penting adalah satu. Kalian bilang sama orang labnya, saya mau periksa HbA1c. Nah, HbA1c ini fungsi untuk melihat Anda tuh punya risk nggak untuk menjadi diabetes atau prediabetes ya. Jadi untuk menilai kestabilan kadar gula darah tanpa dipengaruhi kalian makan apa sebelumnya. Setelah HbA1c, kalian periksa ApoB, apolipoprotein B. Jadi untuk menilai kamu tuh punya risk nggak terjadi sumbatan atau peradangan di pembuluh darah kamu, misalnya di pembuluh darah jantung ya. Kemudian yang ketiga, periksa kalsium score untuk menilai kadar kalsium dalam darah ya. Karena penyumbatan pembuluh darah jantung ada unsur kalsium, di samping ada unsur LDL dan kolesterol. Dan biasanya untuk kasus sumbatan jantung ini untuk usia yang di atas usia lebih tua ya, di atas 45 tahun. Nah, kita perlu melakukan pemeriksaan kalsium score. Nah, kalau untuk yang lebih muda mungkin nggak perlu ya. Kemudian yang keempat, kita boleh periksa CRP atau C-reactive protein. Sebetulnya ini antara penting dan nggak penting ya untuk menilai gambaran kasar terjadi peradangan dalam tubuh kita. Yang kelima, kalian bisa cek kadar trigliserid dan HDL. Kedua kadar ini lebih penting, jadi daripada kalian ngecek kolesterol atau LDL. Jadi kalian boleh skip ya. Karena kadang-kadang kalau kita periksa kolesterol dan LDL, kalau naik tuh bikin kita bingung malah ya. Nah, kemudian yang ketujuh, kalian bisa cek LDL yang tipe small dense, ya, LDL yang tipe kecil. Tapi memang ini nggak di semua lab ada. Nah, itu dulu yang paling penting. Kalau kalian mau tambah-tambah misalnya pemeriksaan asam urat, urium kreatinin, SGOT, SGBT, itu juga nggak apa-apa ya. Nah, nanti setelah hasilnya keluar, kalian lihat hasilnya. Yang pertama yang harus kalian nilai adalah rasio antara trigliserid dibagi HDL. Jadi trigliseridnya berapa, kalian bagi dengan nilai HDL. Nah, itu kalau bisa jangan lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 itu punya resiko ya. Terus kalian cek ya, kalau misalnya rasio trigliserid dan HDL-nya lebih dari 2, kemudian ditambah salah satu peningkatan HbA1c, ApoB, dan kalsium score-nya meningkat ya. Salah satu saja yang meningkat ya. Itu saya sarankan kamu datang ke spesialis jantung. Minta pemeriksaan CT kardia, jadi CT scan jantung. Jadi udah nggak perlu melakukan pemeriksaan EKG atau echo. Karena seringkali nggak spesifik ya. Kalau EKG kan biasanya untuk melihat irama jantung. Kalau echo untuk melihat gambaran luar jantung, jadi nggak spesifik ke dalam pembuluh darah. Jadi itu yang paling mudah kita lakukan ya. Jadi kalau VT ini berguna, kalian bisa like, bisa share supaya kita sama-sama sehat dan pinter.